Shalom semuanya, ibu-ibu. Salam sehat ya. Oke, salam sehat semuanya ya. Kalau kita ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Oke, kalau saya kasih tema sharing pada saat hari ini adalah strong. Kalau dibilang strong, it's not easy ya. Pada saat seperti ini kita ngomong kekuatan itu tidak mudah karena kita dengar kiri kanan orang yang meninggal. Kita mendengar COVID ini begitu luar biasanya. Bahkan orang itu sampai langka obat, langka oksigen, cari obat kiri kanan. Barusan beberapa waktu yang lalu saya mencarikan teman-teman di tempat kami itu obat yang harganya dari 4 juta bisa mencapai 35 juta gitu ya. Ini sudah mahal harganya, langka pula. Dan kita melihat nggak bisa dipungkirin ibu-ibu juga ya, bahkan kita mendengar kabar sampai ambulan pun antri untuk menguburkan orang mati. Kita juga mendengar bahwa ternyata pabrik oksigen pun yang namanya Samator itu juga meninggal juga. Dalam kondisi seperti ibu-ibu kita sadar bahwa kekayaan kita tidak bisa menjamin nyawa kita gitu ya. Bahkan itu modal kita, relasi kita tidak bisa menjamin. Tapi saat ini yang penting adalah kita sekarang semuanya ayo bertahan kuat, strong. Nah, gimana bisa kuat, Bu, dalam kondisi seperti ini? Rasa-rasanya sulit, Bu. Ekonomi aja ngalami susah. Ini PPKM banyak orang menjerit ya, Ibu-ibu ya. Dan kita pun juga belum tahu loh, ini besok hari terakhir, hari ini ya, hari terakhir ya, di mana kita mungkin sore ini akan mendengar kabar dari pemerintah secara official, apakah diperpanjang atau apakah akan dilonggarkan, kita juga nggak tahu. Pemerintah pun saya pikir ini juga dia harus mengamati dengan bijaksana. Semua dalam kondisi yang tidak menentu, semua tidak bisa terprediksi. Bagaimana kita bisa kuat dalam kondisi seperti ini? Ayo kita belajar. Mari kita bisa kuat semuanya ibu-ibu, karena ketika kita kuat, kita menguatkan keluarga kita menguatkan suami dan anak-anak kita harus kuat. Next kan? Nah, kalau saya kasih ayat panduan di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Firman Tuhan saya bacakan. Berjaga-jagalah. Untuk kita bisa kuat, yang harus kita lakukan sekarang adalah berjaga-jagalah. Kondisi gini itu kita tanpa sadar iblis itu begitu gencarnya. Nanti saya jelaskan begitu gencarnya dia membombardir kita. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bukan berdiri dengan kekuatan kita. Karena tapi katakan di sini berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Oke, selanjutnya kita lihat lagi, mengapa kita harus berjaga-jaga? Oke, next kan lagi. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Berjaga-jaga ini kalau dalam bahasa aslinya, kalau kita perjanjian baru, ibu-ibu perjanjian baru itu bahasa aslinya bahasa Yunani. Kalau perjanjian lama, bahasa aslinya bahasa Ibrani. Nah, berjaga-jaga di sini dalam bahasa aslinya adalah Gregorio, yang artinya kita harus waspada. Jangan lengah, ibu-ibu. Akhirnya kepanikan kita, kekhawatiran kita, mendengar berita kiri kanan, akhirnya kita menjadi lengah. Tapi mari firman Tuhan berkata, kita harus Gregorio berjaga-jaga. Nah, oke, kenapa harus berjaga-jaga? Next kan lagi, dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata seperti ini, ibu-ibu, sadar dan berjaga-jagalah. Mungkin kalau ibu-ibu di sini sudah mulai santai-santai, lemah gitu ya. Firman Tuhan mau mengagetkan setiap kita di sini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Tidak cukup cuman sadar, tapi setelah kita sadar, kita harus berjaga-jaga. Kenapa sih Bu harus sadar dan berjaga-jaga? Bukannya dalam Kejadian 3 ayat 15. Di situ dikatakan bahwa keturunan dari perempuan ini, yaitu Yesus, itu akan meremukkan kepala iblis. Ya, benar ibu-ibu. Pada waktu Yesus mati, kemudian dibangkitkan dan Yesus naik ke surga, kepala iblis sudah diremukkan, tapi hati-hati, dia ekornya masih nyamber kiri kanan, menyebarkan teror, menipu kita. Di sini dikatakan lawanmu si iblis berjalan keliling. Ingat loh ya, dia bukan singa kebun binatang, dia bukan singa apa yang pasif, tapi dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita melihat singa ya, begitu dia
calm gitu, kita semakin keder. Karena apa? Dia mengintimidasi dengan aumannya, sehingga kita semakin ciut, kita semakin tidak berdaya. Dia mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi, waspada ibu-ibu pada siang hari ini. Yang pertama, setiap kita tuh masing-masing pasti ada titik kelemahan. Mungkin kadang-kadang orang tuh kompromi dengan keuangan, atau perkataannya suka bohong, atau apapun, atau matanya kompromi dengan lihat-lihat pornografi, atau mulutnya kita suka cerita ke kiri, ke kanan. Nah, waspada, kita mengidentifikasi titik kelemahan kita, dan awas ketika kita merasa santai, kita merasa segala sesuatu oke, justru disitulah kita harus waspada. Jadi mengapa kita harus berjaga-jaga? Ayo ibu-ibu saat ini kita sadar bahwa iblis itu tanpa kita lihat dengan kasat mata, dia terus berjalan, mencari waktu lengah kita, dia mencari titik lengah kita, dia terus berjalan, dia berjalan dan meneror kita. So, waspadalah. Terus kemudian selanjutnya nextnya berjaga-jaga dalam hal apa? Nah, Efesus 6 ayat yang ke-16. Perhatikan ibu-ibu semua. Ayat ini berkata seperti ini, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, saya pelajari, selidiki bahwa ternyata panah api di sini bahasa aslinya adalah belos. Yang bukan dalam artian panah biasa, tapi dia misil, peluru kendali. Nah, kita barusan beberapa bulan yang lalu kita mendengar perang antara Hamas Palestina melawan Israel, di mana Hamas melemparkan misil-misilnya, ada klipnya ya, kita beredar di WA grup, misilnya dari Hamas begitu gencar berapi, boom, kalau dia jatuh di tempat perumahan rakyat itu bisa ribuan bahkan puluhan ribu orang meninggal dalam sekejap. Tapi Israel juga nggak tinggal diam, dia juga punya senjata, baik menangkis juga baik melawan, dia punya Iron Dome-nya, dia tangkis itu semua. Dan dia juga punya senjata-senjata. Jadi waspada ibu-ibu, tanpa kita sadarin. Misil-misil iblis itu seperti kalau kita lihat peluru kendalinya Hamas, agresif dia, terus menyerang, nggak mampu, kamu mati, kamu nggak ada harapan, kamu gimana, nggak ada uang, kamu uang sekolah waktunya bayar uang kontrak, matilah, nggak ada harapan. Terus iblis melemparkan misilnya, nggak layak kamu, kamu penuh dosa, kamu nggak bisa melayani, terus yang melemparkan misil-misilnya. Jadi waspada, yuk ibu-ibu. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, waspada terhadap misil-misil dan serangan misil yang paling gencar itu ada di mana? Serangan misil yang paling gencar dari iblis itu kembali lagi kepada pikiran kita. Perhatikan ya ibu-ibu bahwa peperangan yang paling sengit di muka bumi ini, peperangan yang paling dahsyat itu ada di dalam pikiran kita. Nah, next kan selanjutnya kita lihat di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Ibu-ibu pernah dengar semua tentang firman Tuhan ini, tapi nanti pelajarin sendiri lagi di rumah bahwa setelah Amsal 4 ayat 23, pelajari ayat 24, 25, 26, 27. Ini semua mengikuti setelah hati. Nah, saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berjaga-jaga dengan waspada. Waspada itu di sini bicara tentang kalau misalnya orang masuk penjara. Kami pernah pelayanan ke Nusa Kambangan ya ibu-ibu ya. Pelayanan ke sana. Di situ itu kita nyebrang kan, nggak bisa langsung, kita harus nyebrangin pulau, di mana pulau itu juga mereka tidak mungkin bisa menyeberang karena arusnya kencang. Setelah kami menyeberangi, di situ pun masih ada building besar yang tertutup rapat dan dijaga-jaga tentara-tentara yang senapan. Kita tanya sama mereka, itu apa? Itu tempat buat SMS, security yang maksimum security di situ. Zaman itu waktu kami ke sana masih ada Imam Samudra Amrosi, pembom Bali itu loh ibu-ibu. Nah, jaga hati dengan segala kewaspadaan seperti ketika mereka berjaga-jaga untuk pengebom teroris ini loh. Jangan sampai pikiran kita itu dibom, terus dimisil sama serangan iblis. Firman Tuhan berkata, jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Rupanya
Hati di sini kembali lagi kepada bahasa aslinya lab, yang artinya lagi inner man kita, mind kita, will kita, understanding kita. Ini pikiran yang harus utama kita jaga, Ibu-ibu. Nah, baru nanti Ibu-ibu belajar ayat 24 sampai ayat yang ke-27, diikuti mulut, diikuti mata, diikuti jalan hidup. Tapi semua yang iblis lemparkan, misil-misil, peluru kendali, panah-panah apinya dia serang pikiran kita, serang sehingga kita nggak berdaya lagi. Aduh, aku nggak mampu apa-apa. Ketika kita memikirkan bahwa kita nggak berdaya, perhatikan ibu-ibu dalam Amsal 23 ayat yang ke-7a, di situ dikatakan, you are what you think. Seperti apa yang kamu pikirkan, kamu akan menjadi seperti itu. Makanya serangan utama iblis itu di pikiran kita dahulu. Karena kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Oke, selanjutnya lagi, next kita lihat. Nah, next kan dulu, ini saya sedikit terbalik, next kan lagi. Nah, gini Ibu, saya enggak apa-apa, betul yang tadi mundur satu tadi, yang tadi satu sambil. Nah, di sini ya. Ibu-ibu ayo, sekarang semua yang ada di pikiran kita itu semua masuknya dari informasi panca indera. Kemarin yang terakhir My Family, kita ada My Family di gereja kami untuk memperlengkapi para kita kan kondisi gini banyak sekali orang stres ya Ibu-ibu. Kemarin kita melihat di running text televisi bahwa dalam kondisi seperti ini 20% dari tenaga kesehatan mengalami stres, mental illness gitu ya. Terus kemudian kalau kita melihat perceraian yang peningkatan begitu banyak, dan saya melihat survei seluruh dunia sejak pandemi COVID ini, kenaikan narkoba. Jadi orang ketika mengalami stres, mereka bukan lari kepada sumber pengharapan yaitu Kristus, mereka cari halusinasi yang nggak benar, mereka lari ke narkoba. Secara survei membuktikan di seluruh dunia ini terjadi kenaikan 11%. Bahkan kita juga mendengarkan baru-baru ini ya, Nia sama Ardi Bakri itu juga alasannya karena tekanan ekonomi. Kalau kita berpikir mana mungkin sih tekanan pekerjaan orang seperti mereka lahir di piring emas seperti itu, tapi nggak bisa dipungkirin sekaya apapun juga manusia, serangan dalam pikiran ini nggak bisa dielakkan. Nah, kemudian kami belajar dari peristiwa-peristiwa seperti ini, kita bikin ayo memperlengkapi para setiap kita yang awam tapi mau diperlengkapi untuk menjadi lay counselor. Nah, di situ yang terakhir pada modul kemarin kami mengundang Bapak Yakub Susabda, seorang profesor di bidang psikologi yang luar biasa. Beliau menjelaskan seperti ini, semua kan dimulai dari pikiran kita. Nah, Tuhan itu menciptakan semua indera kita justru untuk sengaja memberi informasi yang dimasukkan kepada pikiran kita. Tuhan menciptakan lensa mata memang tujuannya supaya lewat alat ini menyerap yang dilihat dimasukkan ke otak. Kemudian Tuhan menciptakan sensor telinga supaya lewat telinga mendengar informasi masukkan ke otak. Tuhan memberikan rasa, waduh mungkin ibu-ibu bilang, kok aku nggak bisa rasa ya? Kok aku nggak bisa cium ya, masuk ke dalam otak, di otak terjadi peperangan, jangan-jangan COVID loh, kagak bisa mencium, kagak bisa ngerasa. Nah, ini semua yang ada di indera kita, masuk ke dalam pikiran kita, di pikiran kita diproses terjadi peperangan, kemudian di pikiran kita ini dimasukkan ke dalam perasaan, dan setelah di perasaan apa yang terjadi, tindakan kita. Gitu ya. Nah, mari kita lihat contoh dari Daud dan Goliat. Nah, mari kita belajar. 1 Samuel 17 ayat yang ke-24. Saya ceritakan dulu Ibu-ibu. Kita tahu ceritanya semua toh, Israel ditantang oleh seorang yang bernama Goliat gitu ya, dari Filistin. Goliat ini tingginya hampir 3 meter gitu ya, dan dia memakai selengkap senjata peperangan. Baju tembaganya, baju sirahnya terbuat dari tembaga yang bersisik, sehingga saya bayangkan ketika Goliat berjalan itu pasti zek zek gitu, dan berat baju sirahnya aja 57 kilo. Saya bayangkan orang Israel kagak mungkin bisa memanah baju sirahnya itu, dan dia pakai ketopong, dia pakai penutup kaki, mata tombaknya aja 7 kilo ibu-ibu. Jadi semua orang Israel lewat indera penglihatannya. Yang mereka lihat adalah seseorang raksasa dengan tinggi 3 meter dan dengan perlengkapan senjata yang penuh. Ketika orang Israel melihat itu, firman Tuhan berkata seperti ini, ketika semua orang Israel melihat orang
itu, apa yang terjadi? Masuklah ke pikiran mereka, kemudian jadilah perasaan takut, akhirnya jadi tindakan. Tindakannya apa? Lari mereka dengan sangat ketakutan. Karena apa? Mata yang melihat itu, iblis memberikan misil, memberikan senjata serangan kepada pikiran segenap orang Israel, kagak mungkin menang. Gitu ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Saya bayangkan Goliat menantang orang Israel seperti ini. Maaf ya Ibu-ibu ya, saya contohkan aja. Mungkin dia gini, dia ketawa, 1 lawan 1. Kalau aku kalah, bangsaku jadi budakmu. Demikian pula sebaliknya. Nah, orang Israel itu fokus kepada apa yang dia dengar. Waduh, tantangannya Goliat yang begitu mengerikan. Nah, firman Tuhan dalam ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Mari Ibu-ibu kita lihat ayatnya. Ketika Saul, padahal Saul ini kalau firman Tuhan berkata dia sebahu lebih tinggi daripada orang-orang Israel. Tapi firman Tuhan berkata ini, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar. Makanya firman Tuhan bilang, ayo sekarang kita juga mendengar firman Tuhan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan mereka sangat ketakutan. Mereka lari ketakutan. Nah, ibu-ibu gini loh, kita itu masih tinggal di muka bumi ini, di mana sekeliling kita itu berita-berita yang mengerikan, berita yang mengintimidasi, semua tetap ada. Kita tidak mungkin hidup di muka bumi ini tutup mata dan tutup telinga. Tidak, tapi kitalah yang harus mengelola pikiran kita. Bagaimana mengelola pikiran kita? Ayo next kan selanjutnya kita belajar. Sorry, mundur 1. Saya agak salah menempatkan. Nah, perhatikan ibu-ibu, kita tidak cukup seperti orang Israel. Kenapa orang Israel kalah? Karena orang Israel diam aja. Dia cuma melihat Goliat gede, dia cuma mendengar Goliat menantang, tapi dia diam aja. Dia tidak do something. Nah, firman Tuhan ngajar kita ibu-ibu, jangan diam aja. Firman Tuhan berkata, ayo sama-sama di rumah, walaupun kondisinya dalam keadaan mute, kita baca, supaya setiap kali kita dengar firman, setiap kali kita ibadah Women of Love, kita dapat sesuatu yang merema buat kita. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Mari baca sendiri di rumah bersama-sama. Karena itu, tunduklah kepada Allah. Kalau tadinya kita mengandalkan kepintaran kita, modal kita, kemudian mengandalkan relasi kita, justru saya percaya Tuhan izinkan COVID ini terjadi. Ketika kita sudah angkat tangan dan ngomong sama Tuhan, aku enggak berdaya, atau mungkin seseorang sudah di ICU, udah ngap, nggak berdaya, angkat tangan, maka Tuhan izinkan tunduklah kepada Allah. Dan perhatikan ayat ini ibu-ibu, lawanlah iblis. Salahnya apa orang Israel? Dia cuma mendengar dan melihat, tapi dia tidak do something untuk melawan iblis. Firman Tuhan sudah menjanjikan ketika kita melawan iblis, so pasti iblis akan lari daripada kita. Karena bukan kekuatan kita, karena kita tunduk pada Kristus. Jadi yang melawan bukan manusia, kita sendiri, Kristus yang dalam kita, yang melawan iblis, sehingga ia pasti lari daripada kita. Nah, Pak Roni itu waktu masih SMA, ibu-ibu ya, dia itu lomba tenis meja, ya kecil-kecil imut-imut gitu ya, lomba tenis meja, menang sampai kecamatan ibu-ibu, gitu ya. Tapi Pak Roni tidak bisa lebih dari kecamatan karena apa? Pak Roni itu tipe permainannya adalah defensif. Defensif itu hanya bertahan. Nah, begitu dia dapat musuh yang pinter nyemes, pang gitu, pasti dia kalah, akhirnya nggak bisa lagi naik ke tingkat lebih tinggi lagi. Jadi makanya kita tidak bisa defensif, bertahan sampai satu waktu tertentu jebol. Makanya ayo kita sekarang bagian kita adalah melawan. Bagaimana cara melawannya? Mari kita belajar justru siang ini ibu-ibu. Kita melawan dengan cara gimana? Next kan selanjutnya kita lihat. Nah, 1 Samuel 17 ayat yang ke-46. Nah, inilah yang dilakukan Daud. Daud melawan iblis dengan cara seperti Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 berkata gini, Ibu-ibu. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, saya kasih ilustrasi gini, Ibu-ibu ya. Saya tuh sudah kepikir, tapi saya ini benar-benar lupa nih apa yang ada di dekat saya deh ya. Katakanlah ini gelas kecil ya, Ibu-ibu ya.
Kemudian ini ada gelas yang lebih besar. Nah, Ibu-ibu jangan heran, ini memang gelas minum saya. Saya tuh gelas minumnya yang jumbo, karena saya tuh kuat minum banget, Ibu-ibu ya. Nah, ketika kita isinya dalam pikiran kita penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, penuh kepahitan, ini terus semuanya, gimana cara menghilangkan? Perhatikan loh Ibu-ibu, otak kita bukan kayak komputer. Kalau komputer bisa di-delete, otak kita nggak bisa di-delete. Apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita dengar itu termemori, masuk ke dalam otak kita, di-download sama otak kita. Nah, sedangkan otak yang tidak mungkin di-delete itu isinya dalam otak kita penuh kekhawatiran, penuh ketakutan dengan berita-berita. Apa yang harus kita lakukan? Berhubung ini nggak bisa di-delete, kita terus isi dengan terus isi. Nah, perhatikan Ibu-ibu, kalau ini terus diisi dengan apa? Firman Tuhan. Diisi dengan firman Tuhan. Lama-lama racun yang ada di sini, yang busuk-busuk yang ada di sini, lama-lama kan keisi air meluber, terus aja isi. Terus saja isi meluber, 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 meluber. Akhirnya lama-lama semua racun yang ada di dalam gelas pikiran kita yang lama bersih keluar semua, habis tercuci, habis oleh apa? Firman Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi isi kita dengan firman Tuhan. Ketika kita ngalamin masalah, Roh Kudus dalam kita yang akan mengingatkan firman Tuhan, dan marilah lawanlah iblis dengan kita perkatakan. Jangan, kalau bahasa Jawanya paling enak, kalau saya orang Surabaya ya Ibu-ibu ya. Di sini juga Pak Timothy sama Bu Esther ini orang Semarang kan ya. Mungkin ngerti bahasa saya. Bahasanya tuh mendel mawon. Mendel mawon itu juga ditantang gitu cuman diem aja, plengang-plengong gitu aja ya. Tapi Daud tidak. Daud bilang gini sama Goliat, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Apakah sudah terjadi, Ibu-ibu? Belum. Tapi kenapa Daud berani berkata seperti itu? Dia perkatakan iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau siang ini iblis bilang, tidak ada harapan. Obat habis. Oksigen nggak ada. Sudah nggak ada harapan. Ekonomi susah kayak gini. Jangan diem aja. Kita terus dimisil sama peluru kendali iblis. Kita diem aja, lama-lama kita juga nggak kuat. Tapi mari perkataan tidak iblis. Allah akan memelihara aku. Allah akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya. Allah akan menyembuhkan aku oleh bilur-bilur Kristus. Perkatakan lawan, jangan diam. Daud bilang, hari ini juga aku akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Padahal itu orang gede raksasa. Nah, mari kita belajar dari sini gini, Ibu-ibu. Daud ini bukan berarti dia lebih kuat dari semua orang Israel. Dia juga bukan lebih kuat dari Saul yang badannya lebih tinggi daripada orang Israel. Bahkan dia tidak lebih kuat dari Goliat, tapi dia memperkatakan firman Tuhan. Dan perhatikan Ibu-ibu, sekarang saya tanya, apakah yang dilihat Daud dan yang dilihat oleh orang Israel sama? Sama. Yang didengar Daud dan yang didengar oleh semua orang Israel sama nggak? Sama. Semuanya mendengar yang sama. Tapi apa bedanya kok Daud berani? Perhatikan Ibu-ibu, mari jangan kelewatan statement ini. Daud bukan fokus kepada besarnya raksasa hidupnya. Ayo ibu-ibu, jangan fokus kepada besarnya tantangan, jangan fokus nggak mungkin, nggak bisa, sudah di ventilator Bu, nggak ada harapan hidup. Jangan fokus sama apa kata orang, kata dunia, bahkan maaf kata dokter, ibu-ibu. Dan kemudian orang Israel fokus pada tantangannya, Goliat ketika dia tertawa, hahaha. Tapi Daud fokus cari peluang. Di mana ya aku bisa mengalahkan ini orang? Ketika dia melihat itu, dia lihat satu peluang ibu-ibu. Apa itu? Jidatnya Goliat. Nah, rupanya ibu-ibu pada zaman itu, Goliat itu pakai ketopongnya nggak nutup jidat. Kalau kita lihat film 300, itu jidatnya nutupin dahinya, nutupin pipinya, nutupin hidungnya semua. Cuman matanya aja yang terbuka. Jadi, sementara orang Israel cuman diem aja, mereka terintimidasi. Tapi Daud cari peluang. Daud cari kesempatan. Begitu dia melihat peluang di jidatnya, dia ambil dan dia katakan, hari ini juga
Yesus, Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku. Ayo ibu-ibu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Justru kondisi seperti ini kita lihat peluang, kesempatan dari Tuhan. Ayo kita perkatakan firman Tuhan. Justru loh ibu-ibu, kondisi seperti ini seharusnya kita menguatkan yang lemah. Bahkan jiwa-jiwa yang belum dalam Kristus, kondisi ini paling mudah dimenangkan ibu-ibu. Ayo dalam kondisi ini kita saling menolong, tetangga-tetangga yang isoman, bisa apa, let's say kita, kamu butuh apa? Mungkin kita nggak boleh masuk ke rumahnya, tapi kita bisa kirim sesuatu. Kami di gereja kami juga bikin satgas sendiri ya, antar kami di mana di antaranya juga ada beberapa dokter gitu ya. Butuh apa obat? Aduh ibu-ibu, yang namanya obat itu benar-benar luar biasa. Asentra namanya kalau nggak salah ya. Sekarang itu harganya di Jakarta kami mendengar itu obat supaya tidak terjadi badai sitokin. Itu obat 280 juta saya dengar. Wow, mau jadi apa? Nah, justru dalam kondisi seperti ini, peluang kita bisa nolong teman kita, bisa memberikan perhatian, kita bisa memberikan kekuatan, mendoakan mereka. Jadi ayo sekarang siang ini ibu-ibu, jangan fokus sama intimidasi iblis, kamu tidak bisa, tidak bla bla bla. Tapi kita fokus pada kekuatan yang dari Tuhan. Perkatakan, tidak aku bisa. Nah, saya mau sharing sedikit Bu Evelyn, waktu saya sampai 12.25 ya. Nah, akhir bulan Mei kemarin jadi anak kami yang paling kecil ini pas nggak hampir summer school, jadi anak saya yang paling kecil pas lagi pulang gitu ya. Terus apa yang terjadi, kami pulang ke kampung halaman kami, kampung halaman, maksudnya kampung halaman anak saya ya, kami setelah menikah ditugaskan di Lombok. Nah, di situ karena apa? Karena gembala setempat yang menggantikan Pak Roni di sana itu akan menikahkan anaknya di Bali. Jadi kami pulang dulu ke Lombok 3 hari, baru habis gitu flight kami ke Bali. Nah, sampai kami di Lombok itu, kami ada rumah ya oleh kemurahan Tuhan, rumahnya lantai 2. Yang bawah itu dari keramik, yang atas itu dari flooring kayu. Jadi licin memang ya. Nah, water heater di rumah kami itu rusak ibu-ibu. Sempat Pak Roni kembali ke sana, sempat beli tapi rusak lagi karena memang kami jarang udah pulang ke Lombok. Jadi kami berpikir sudahlah nggak perlu beli lagi, kita cuma 3 hari. Jadi selama 3 hari kami di sana, kami mandi itu ngerebus air panas sepanci penuh buat kami bertiga. Hari tersebut, hari di mana kami terbang ke Bali pesawat jam 9 pagi. Saya bilang sama Pak Roni, sayang hari ini nggak usah olahraga deh, treadmill ya di sana ya. Pesawat kita pagi nggak keburu. Pak Roni bilang, nggak apa-apa, aku olahraga sebentar aja, gitu ya. Setelah selesai olahraga, badannya berkeringat, kakinya pun berkeringat. Anak yang tinggal di rumah kami itu bawa sepanci penuh air panas, gitu ya, mendidih ya ibu-ibu ya. Dibawalah sama Pak Roni, kakinya basah, licin lah ibu-ibu. Dan apa yang terjadi, saya itu bukan tidak mau bantu ibu-ibu, karena dia masuk kamar sambil bawa panci gini, saya ngelihat dia tuh kakinya udah seol-seol gini ya, karena licin gini, cuman saya melongong doang, gini nggak bisa nolong. Akhirnya apa yang terjadi, di Pak Roni benar-benar terjatuh di tulang ekornya, bang, keras sekali dan saya cuma bisa melongong ibu-ibu. Nah, orang kalau kondisi panik yang terjadi apa? Bukannya dia lemparkan air mendidih satu panci, dia siramkan ke badannya sendiri. Alhasil apa yang terjadi? Badannya melepuh semua ibu-ibu, khususnya dari pinggang ke bawah ini ya, sampai ke paha gitu ya. Tapi kita harus terbang ke Bali. Saya siram dengan air dingin, kan katanya harus disiram cepet-cepet sama air dingin. Saya peluk dulu karena dia sempat keder dulu Kak ya, karena habis jatuh, terus kesiram air panas, saya peluk, saya siram air, saya semprot air dingin gitu. Terbanglah ke Bali. Maaf kata ibu-ibu ya, jadi jalannya kayak orang habis disunat gitu. Duduk di pesawat, untungnya cuma 25 menit aja sampai di Bali, kita langsung ke UGD di Siloam, di situ disayat. Habis disayat kasih antibiotik. Ya puji Tuhan, yang namanya luka bakar sih seminggu udah kering ya, tidak terjadi infeksi. Pulanglah kami ke Jakarta, di ronsen. Dari ronsennya ketahuan bahwa 2 ruas tulang ekornya bergeser cukup jauh, gitu ya. Dan apa yang terjadi? Teman-teman lah, ada teman-teman datang kepada Pak Roni. Saya tahu teman-teman itu niatnya baik, tapi kan semua itu kita dengar dong, masuk ke telinga kita, masuk ke pikiran kita. Mereka pada bilang gini, Pak Roni jangan santai-santai loh Pak Roni.
kakak saya itu jatuh kena tulang ekor. Ya mula-mulanya kayak Pak Roni gini, nggak apa-apa ketawa-ketawa gini. Tapi apa yang terjadi Pak, nggak lama kemudian pelan-pelan pelan-pelan pelan tambah bungkuk, tambah bungkuk, tambah bungkuk, terus mengkeret Pak. Saya pikir lah kalau suami saya mengkeret, orang tingginya aja sudah tidak sampai 160 lah, mengkeret lah tambah pendek ibu-ibu. Nah kemudian ada lain yang bilang gini, nanti buta loh Bu kalau kena tulang ekor. Ada yang lain bilang nanti lumpuh loh Bu kalau kena tulang ekor. Semua teman itu niatnya baik, mau dibawa ke singsai lah, mau ditarik lah, mau ini itulah. Nah, tapi semua perkataan itu masuk ke telinga saya, nanti lumpuh, nanti buta, nanti bungkuk, nanti mengkeret gitu. Nah, apa yang terjadi? Kalau saya cuman pasif dan saya mendengar doang, lama-kelamaan saya pasti juga akan terpengaruh. Tapi apa yang saya lakukan? Saya perkatakan firman Tuhan sambil saya gosokin tulang ekor Pak Roni tiap hari sampai kemarin pun saya gosokin. Dalam nama Yesus, aku perkatakan semua tulang ekor dua ruas yang bergeser oleh tangan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan dikembalikan dengan sempurna kembali ke tempatnya. Tidak ada yang namanya kelumpuhan, tidak ada yang namanya buta, tidak ada yang namanya mengkeret oleh kemurahan Tuhan. Semuanya malah mendatangkan kebaikan bagi semua kami. Terus saya perkatakan, kuat saya ibu-ibu. Lah kalau saya terus dengar kiri kanan yang buta, yang lumpuh, yang mengkeret, saya lama-lama jatuh juga ibu-ibu. Jadi ayo sekarang perkatakan, ada pekerja gereja kami, suami istri, masih muda, kena COVID. C, saya ini takut loh, C, katanya gitu. Sudah mulai better padahal ibu-ibu. Enggak, sudah jangan dipenuhi ketakutan. Saya bilang gitu, kita berdoa. Saya takut jadi Raditya Oloan, C. Lah Raditya Oloan kan sudah negatif, tapi meninggalnya gara-gara badai sitokin. Nah itu loh ibu-ibu, iblis itu terus mengintimidasi, terus menyerangkan misil-misil dalam pikiran kita sudah negatif, jadi pikirannya badai sitokin lah ini itu. Dia tidak akan pernah gencatan senjata yang namanya iblis. Oleh sebab itu kita pun jangan pernah sedetik pun gencatan senjata. Ayo perkatakan firman Tuhan. Oke, nextkan lagi kepada PowerPoint yang saya siapkan tadi. Nah, sekarang adalah kita juga harus waspada. Kita jangan pikir, oh aku sehat kok. Oh aku sudah vaksin loh, tenang. Vaksinku malah AstraZeneca yang kuat punya. Nah, tidak. Aku melayani Tuhan loh ya. Aku berkhotbah tetap waspada gitu ya. Next kan selanjutnya lagi. Ya, yang kedua adalah di sini dikatakan berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki. Bu, dari mana punya iman Bu hari gini, Bu? Kemarin malam kami mendengar mamahnya pekerja kami meninggal, masih muda ibu-ibu. Sepertinya hari gini tuh setiap hari ya kita mendengar. Kalau dulu yang namanya COVID itu nun jauh di sana, orang-orang yang jauh. Sekarang yang namanya COVID itu tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita, bahkan tidak bisa dipungkirin tadi seperti siapa tadi bilang Bu Kencana atau siapa ya, satu keluarga kena dari pembantu. Apalagi kalau varian Delta gini, kalau menurut dokter memang dia lebih cepat kenanya gitu ya. Nah, kita nggak bisa pungkirin, kita ngomong, Bu, dari gini mau dapat iman dari mana sih, Bu? Nah, ayo kita baca sama-sama seperti yang sudah kita belajar, Roma 10 ayat 17. Di tempat masing-masing kita belajar firman Tuhan ini. Jadi, iman timbul dari pendengaran, jadi ayo kita lakukan, kita memperkatakan firman supaya kita mendengar telinga kita. Dan pendengaran apa? Firman Kristus, bukan dengerin yang hoax-hoax terus, bukan dengerin berita-berita terus. Ya, kita masih di bumi ini, dengerin berita oke, tapi mari kita isi tadi seperti yang saya bilang, kekhawatiran ini terus digelontor terus dengan kebenaran firman Tuhan supaya pikiran kita dibersihkan. Nah, kalau kita bilang, Bu, dari mana kita punya iman hari gini? Karena kita punya pengharapan. Ibu-ibu. Ibu-ibu, ayo dalam kondisi seperti ini seringkali akhirnya kita jadi panik ketika nggak ada obat. Akhirnya tanpa sadar, iblis itu menggiring kita supaya harapan kita bukan pada darah Yesus lagi, tapi pada obat-obatan. Loh, saya juga percaya Tuhan bisa menolong kita lewat tangan dokter. Saya juga percaya lewat obat-obatan juga. Tapi kita nggak bisa pungkirin, duitmu seberapa banyak bisa beli obat, tapi kalau barangnya nggak ada gimana, ibu-ibu? Nah, tapi firman Tuhan bilang, tetaplah dalam kondisi seperti ini berharap. Firman Tuhan berkata, pengharapan itu sau yang kuat. Ingat loh ibu-ibu,
Sauh itu jangkar. Jangkarnya di sini dikatakan kuat. Pengharapan kita nggak sia-sia, kuat dan aman. Kembali lagi kemana? Jiwa kita, pikiran kita. Ketika kita sudah nggak berdaya, milikilah pengharapan, ibu-ibu. Nah, saya bersaksi juga lagi tentang, mungkin ibu-ibu pernah mendengar nama Pak Frankie Utana ya. Bu Evelyn, Pak Frankie pernah diundang juga ya, pasti ke gereja City of Love ya. Pak Frankie itu sama Bu Memen barusan sembuh juga dari COVID. Nah, berhubung sudah sembuh, saya ceritakan ya. Pak Frankie ini termasuk yang cukup berat juga kasusnya seperti Pak Roni. Beliau sempat muntah darah juga. Akhirnya Pak Frankie masuk ke rumah sakit gitu ya. Sampai di rumah sakit, ibu-ibu, obat itu loh habis. Bahkan antivirusnya kagak ada di rumah sakit. Remdesivir kagak ada. Kan kalau kita tahu semua Avigan kan kalau untuk yang kasus yang ringan. Kalau sudah kena paru-paru, antivirusnya harus remdesivir. Di rumah sakit tersebut Pak Frankie masuk, Bu Memen masuk, tapi tidak ada obat antivirus, ibu-ibu. Nah, orang itu bisa panik gara-gara seperti ini. Tapi ayo sandarkan pengharapan kita pada Yesus. Ingat loh, kondisi ini kita tetap punya iman karena apa? Kita punya pengharapan. Orang di luar Kristus mereka tidak punya pengharapan, tapi Yesus jamin pengharapanmu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kalau saya bicara tentang Pak Timotius Arifin, Pak Timotius Arifin itu saturasi 77 loh ibu-ibu. Ada yang semua yang di bawah 80 itu sudah harus ventilator. Jadi ceritanya, Pak Arifin tuh hari tersebut dokter sudah bilang, Bapak harus ke ICU ventilator, Pak. Gitu ya. Dan kita tahu semua lah ibu-ibu, kalau secara medis sekali lagi ya, memang kalau sudah di ventilator lebih kecil prosentasenya gitu ya. Kita bicara secara medis gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada waktu mau masuk ke ventilator, Pak Arifin bilang stop dulu. Pak Arifin tuh punya beberapa komorbid. Beliau punya jantung operasi 2 ring. Diabetes yang 400. Pak Arifin itu latar belakang asma, ibu-ibu. Jadi komorbidnya banyak dan beliau pun sudah usia hampir 70 tahun. Pada waktu mau dimasukkan ke ventilator ICU, dia bilang, tunggu dulu. Dia nyanyi lagu yang You Raise Me Up, tapi dia terus memuji Tuhan. Ayo ibu-ibu, saya percaya ketika Pak Arifin menyanyikan lagu ini, dia berserah, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis. Saya percaya iblis itu terus mengintimidasi. Ayo loh, habis ini masuk ventil ICU. Dia perkatakan, dia nyanyi, dia muji, terus dia perkatakan, Tuhan, dia bilang, ICU, bukan itu seperti yang orang-orang masuk rumah sakit, tapi I see you katanya gitu. Ayo Tuhan terus. Ibu-ibu mujizat terjadi dalam 1 hari di mana tidak mungkin dari saturasi 77 bisa naik sehari tik 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 jadi 90 ibu-ibu. Itu tidak mungkin terjadi, tapi firman Tuhan berkata, gimana kita bisa berdiri teguh dalam iman? Karena kita punya pengharapan. Ibu-ibu kalau sudah dengar kiri kanan obat habis, jangan takut. Sudahlah, kita berpikir, aduh gimana ini nanti kalau badai sitokin gimana, seperti Raditya Oloan gimana. Pengharapan kita sekuat dan aman. Dan ya sedikit lagi Ibu-ibu, next kan tolong kepada PowerPoint saya lagi 2 halaman. Nah, next kan tadi ini udah ya. Kalau bicara tentang kuat, ibu-ibu, kuat itu bukan berarti kita nggak bisa namanya manusia sesaat kita galau, kita marah, kita sedih, kita takut. Mungkin ibu-ibu bilang gini, oh aku sudah melayani Tuhan, aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh khawatir, aku harus kuat. Kuat itu dalam bahasa aslinya di sini kratayo. Kratayo ini artinya to increase in strength. Justru saya percaya kondisi seperti ini Tuhan tuh menumbuhkan kekuatan kita. Bukan stuck di situ, kuat di puncak terus, no. Tapi kita terus day by day, kondisi hari demi hari kita dengar kiri kanan ini kita bertumbuh dalam kekuatan. Dan to grow strong. Makanya firman Tuhan Mazmur 84 ayat yang ke-7 berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat. Jadi yang dibilang kita kuat itu proses dan progres. Ada proses dalam hidup kita, ya selama kita hidup di muka bumi itu namanya proses.
tapi it's okay, kita progres, Ibu-ibu. Jadi kita jangan juga deny ketika kita mungkin, aduh gimana ya. Nah, it's okay, tapi kita perkatakan firman Tuhan, kita lawan. Jangan jadi akhirnya terintimidasi, lu aku kok sudah melayani kok kayak gini ya. No. Terakhir, halaman paling terakhir. Nah, kita kuat bukan berarti dari diri kita sendiri, tapi roh Tuhan dalam kita. Paling akhir, next kan, langsung aja di paling akhir. Yesus pun selama hidupnya sebagai manusia di muka bumi ini, dia bisa marah kok. Jadi kita bukan berarti kalau kita marah berarti kita tidak kuat, tidak rohani, tidak kudus, bukan. Tapi kita belajar dari Yesus ketika ia marah, ia tahu kepada siapa dia marah, kapan waktu marah, kapan berhenti marah, dan kapan how to solve, bagaimana menyelesaikannya, gitu ya. Nggak ada ceritanya pada waktu Yesus marah membalikkan bangku-bangku pedagang, habis itu keluarlah Yesus, misalnya ini ya, Alkitab tidak menulis seperti ini. Keluarlah Yesus dari bait suci. Kemudian Petrus bertanya kepada Yesus, Rabi, Guru, di mana kita akan pergi setelah ini? Kemudian Yesus menggebrak meja, Yesus bertanya, kamu banyak tanya, kamu begini-begini. Tidak. Jadi di sini kita belajar Yesus habis marah, ya marah. Dia tahu untuk memberhentikan. Dan yang paling akhir yang saya tutup dari sini adalah Yesus pun sebagai manusia. Dia bisa takut. Maksud saya siang ini gini loh Ibu, kita tetap harus kuat. Tapi kita satu sisi, kita juga jangan diintimidasi seperti ini. Kamu udah percaya Tuhan kok masih takut? Oh, kamu tuh enggak rohani. Kamu gimana sih? Tidak. Nah, kalau istilah secara psikologinya dibilang toxic positivity. Nah, Ibu bisa lihat search ya, toxic positivity. Nah, ini saya tutup dengan ini. Yesus ketakutan dan sangat sedih, Matius 26 ayat yang ke-38. Ayatnya berkata seperti ini, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yesus bisa sangat sedih loh. Di sisi lain, di dalam Lukas berkata dia ketakutan, sangat takut. Nah, ayo ini loh ibu-ibu yang luar biasa. Dalam kondisi seperti ini, jangan kita hidup sendiri-sendiri. Walaupun memang kita harus prokes, jaga jarak, tapi justru komunitas ini penting. Tadi sebelum dimulai, saya dengar ibu-ibu ngobrol kan, mereka bilang kita aja bisa ketemu by Zoom itu seneng. Jadi Bu Evelyn nggak apa-apa, tetap Women of Love ini kita paling tidak kita saling nyapa. Kita sudah ada sukacita sendiri loh dengan saling nyapa. Ketemu di Women of Love ini itu sudah kasih sukacita sendiri, ketemu teman, ketemu komunitas. Perhatikan Yesus bilang gini, tinggallah di sini, Petrus, Yohanes, Yakobus ya konteksnya, dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus yang bahkan 100% manusia Allah pun, dia butuh teman untuk menguatkan dia. Jadi ayo ibu-ibu dalam kondisi ketika segala sesuatu sulit seperti ini, supaya kita tetap juga bisa menjadi kuat, kita harus saling membutuhkan, saling menguatkan satu sama lain. Kita bukan Superman, kita bukan pahlawan kesiangan. Ayo kita ngomong satu sama lain, ayo kita sama-sama berdoa. Tadi di Bu Evelyn bilang kalau ada yang butuh didoakan, ada silahkan sharing di room chat, nanti kita akan mendoakan. Ini luar biasa ibu-ibu, justru dalam kondisi seperti ini, tinggallah dan berjaga-jagalah dengan aku. Mungkin enggak semuanya, di sini ada 102 partisipan, berarti kita semuanya enggak. Mungkin kita paling intim 3, 4 orang, disitulah kita saling menguatkan, saling berbagi untuk kita proses menjadi kuat. Jadi ibu-ibu, marilah kita berjaga-jaga. Kenapa harus berjaga-jaga? Karena iblis tetap terus, dia agresif cari waktu lengah kita. Dan dia selalu menembakkan misil panah berapinya, intimidasi. Tapi ayo kita lawan. Lawan dengan apa? Firman Tuhan. Sebab Tuhan sudah menjamin kemenangan. Ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat yang ke-7 tadi dikatakan. Dan kenapa kita bisa berdiri dengan iman? Karena kita punya pengharapan. Karena pengharapan kita kuat, aman bagi jiwa kita. Dan marilah kita semua kuat. Proses menuju kuat, progres menuju kuat. Kita tetap dalam komunitas yang harus saling menguatkan, saling mendoakan. Justru disinilah peluang kita bisa berbagi hidup. Ingat, jangan lupa ibu-ibu, segala pikiran khawatir kita, kalau kita isi terus dengan firman Tuhan. Supaya lama-lama yang pahit-pahit ini, yang khawatir-khawatir ini dibersihkan, digelontor oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah kuat.